Halo, Kang Arif, cek sound. Cek, sudah kedengaran? Dah, alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah lewat aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita upayakan untuk melaksanakan agenda pada malam hari ini dicatat pahala dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya senantiasa teguh istiqomah, ya, konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengikutinya hingga akhir kiamat nanti, hingga hari kiamat, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat kelas Islam yang Allah cintai dan Allah rahmati, bertemu lagi dengan saya setelah kemarin juga ada sesi Zoom dengan Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Wahid, ya. Beliau menjelaskan tentang akhlak atau matinul khuluq, dan yang menarik adalah di awal beliau menyampaikan bahwa materi-materi termasuk materi matinul khuluq yang kemarin disampaikan adalah seri, ya, daripada materi 10 muslim ideal. Ada salimul akidah, akidah yang lurus, ada sahihul ibadah, ibadah yang benar, ada matinul khuluq, dan akhlak yang kokoh atau akhlak yang baik. Dan saya rasa di kelas Islam ini selama kurang lebih 2 pekan kita fokus pada 3 pokok, ya, pada 3 materi pertama dari 10 materi muslim ideal. Itu pun kita ambil secara globalnya, gitu ya, tidak kita rinci setiap materinya. Selanjutnya ada mujahidun li nafsihi, ya, bermujahadah, ya, memerangi hawa nafsu. Lalu yang kelima ada mutsaqaful fikri, ya, wawasan seorang muslim itu harus luas. Ada qawiyul jismi, yang menarik, ya, bahwa seorang muslim itu harus kuat fisiknya, harus baik fisiknya, ya, karena untuk beribadah tentunya akan lebih ideal ketika memiliki fisik yang sehat dan baik. Selanjutnya qadirun alal kasbi, mampu untuk berpenghasilan, juga bagian daripada seorang muslim yang ideal, gitu ya. Yang dituntut adalah penghasilan berapapun, yang jelas itu adalah halal dan baik, maka itulah yang harus kita upayakan. Selanjutnya ada munazzamun fi syu'unihi, ya, urusan-urusannya termanage, tertata. Ada harisun ala waktihi, time managingnya itu bagus, ya, pengaturan waktunya juga bagus. Dan terakhir ada nafiun li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan kedepannya satu persatu kita bisa mendalami materi ini lewat agenda apapun, dimanapun kita mempelajari agama Islam ini, menjadi seorang muslim yang haqqa tuqatihi, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita meninggal nanti dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah untuk malam hari ini kita memiliki tema yang spesial, gitu ya, tema yang menjadi evaluasi dan renungan bagi kita setelah materi saya terakhir di grup tentang
perniagaan atau bisnis yang tak pernah rugi ya. Berbicara tentang ayat yang mengatakan innalladzina yatluna kitaballahi, ya, orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan yang kami infakkan, dan menginfakkan apa yang kami rezekikan kepadanya, ya, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ya, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan jual beli, ya, bisnis yang tidak akan pernah rugi. Maka malam hari ini kita akan membahas satu poin saja, itu tentang Al-Qur'an. Mungkin admin bisa share slide yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya adalah Hajrul Quran, ya. Hajrul Quran itu kalau secara bahasa artinya dari kata hijrah, ya. Hajrun itu hijrah, artinya hijrah itu kan berpindah atau meninggalkan. Rasulullah SAW dan kaum muslimin berpindah, berhijrah dari Makkah ke Madinah, artinya meninggalkan kezoliman-kezoliman, meninggalkan siksaan-siksaan yang ada di Mekah, menuju Madinah Al-Munawwarah, kota Yathrib, kota Madinah yang begitu cerah dengan sambutan kepada dakwah Islam. Hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Ini merupakan satu materi yang penting yang harus kita evaluasi sebagai seorang muslim, ketika Al-Quran adalah salah satu sumber dalam berpedoman kita sebagai seorang muslim, bahkan menjadi sumber utama kita, gitu ya. Setelah Al-Quran ada sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, ada ijma daripada para ulama dan sebagainya. Namun sebelum kita berbicara tentang Hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, mari kita kembali mengenal tentang Al-Quran itu sendiri. Next. Al-Quran biasa didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi, akan tetapi saya ambil di antara yang mudah, gitu ya, yang juga merupakan definisi yang cukup bagus dan ditulis di banyak referensi-referensi, gitu ya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya Al-Quran itu bersifat al-mu'jiz, yaitu mukjizat. Dan mukjizat paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW diberikan mukjizat, bisa membelah bulan. Akan tetapi itu hanya terjadi pada waktu itu saja. Rasulullah SAW diberikan mukjizat ketika air yang sedikit lalu dipakai oleh banyak orang, air itu tidak habis-habis, ya, karena keluar dari sela-sela tangannya itu air yang melimpah. Maka itu mukjizat yang terjadi pada waktu itu saja. Ya. Akan tetapi Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, berlaku kemukjizatannya di zaman Nabi Muhammad dan sampai kepada zaman kita, sampai pada hari kiamat. Itulah Al-Quran. Selanjutnya Al-Munazzalu ala Muhammadin SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Jadi mutawatir itu dalam derajat keilmuan adalah derajat super valid, gitu ya. Jadi validasi daripada sebuah informasi, ya, dalam ilmuwan Islam itu ada cara-caranya, gitu ya. Ada validasinya. Seperti hadis misalkan. Sebuah hadis dikatakan valid, dikatakan sahih ketika dia memenuhi validasi, ya, ketentuan-ketentuan hadis yang sahih. Dan tingkat hadis sahih yang paling baik adalah tingkat hadis yang tawatur, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap zaman, diriwayatkan oleh banyak orang. Pada zaman Nabi diriwayatkan oleh 100 orang, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in diriwayatkan oleh 100 orang, begitu selanjutnya sampai kepada kita. Dan Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita hari ini, sudah berapa orang setiap zamannya yang menghafalkan Al-Quran, lalu menyampaikan Al-Quran sama persis seperti yang kita terima pada hari ini. Nah, itulah
Al-Quran sampai kepada kita dengan cara yang super valid, ya, dengan cara mutawatir. Lalu selanjutnya yang unik adalah di sini, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah. Ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, buku-buku yang lainnya, Al-Quran membacanya saja sudah dinilai ibadah. Apalagi menghafal, lalu memahami dan mengamalkannya. Baik, itu sekilas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Selanjutnya, nah, materi Hajrul Quran itu sendiri ya kita ambil dari surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang dihijrahi, sebagai sesuatu yang ditinggalkan." Sahabat-sahabat sekalian, bayangkan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, disampai untuk menyampaikannya diutuslah seorang nabi yang bernama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau menyampaikan Al-Quran itu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Ya. Tidak sedikit siksaan, cacian, hinaan yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di antara umat Nabi Muhammad SAW, di antara yang didakwahi oleh Muhammad SAW, mereka ternyata menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang diabaikan. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, meninggalkan Al-Quran atau Hajrul Quran oleh para ulama dibagikan kepada beberapa kategori. Next. Kategori yang pertama adalah Hajrul Istima'. Ya. Hajrul Istima', meninggalkan mendengarkan Al-Quran. Sering kita musik didengar, radio kita dengar, televisi kita dengar, ya. Komedi-komedi, candaan-candaan kita dengar, ya. Berita-berita, lalu informasi selebritis mungkin juga sering kita dengar, dongeng-dongeng atau podcast juga sering kita dengar. Akan tetapi Al-Quran tidak mau didengarkan. Ketika menyetel MP3, lalu di antara sekian musik diselipi oleh Al-Quran, maka biasanya sebagian di antara manusia, sebagian di antara kita menginginkan agar Al-Quran itu di-skip. Al-Quran itu langsung next gitu ya, kepada musik selanjutnya. Ya. Itulah Hajrul Istima', meninggalkan untuk mendengarkan Al-Quran. Padahal sahabat-sahabat sekalian, mendengarkan Al-Quran itu adalah pekerjaan atau amalan yang sangat ringan. Jadi mendengarkan Al-Quran itu aja sebuah amalan gitu ya. Sebuah amalan. Bahkan pahala dari atau kebaikan daripada mendengarkan Al-Quran itu langsung Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kasih sayang telah Allah berikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Itulah pahala daripada mendengarkan Al-Quran. Dan wasilah atau media untuk mendengarkan Al-Quran sekarang banyak. Bisa saja keluarga kita, saudara kita, beliau membacakan Al-Quran lalu kita mendengarkan. Atau cukup ya kita buka MP3 atau buka YouTube, kita klik ya bacaan Al-Quran dan kita bisa mendengarkannya. Ya. Akan tetapi sungguh sangat miris justru sebagian banyak di antara manusia di zaman ini, orang-orang zaman ini justru meninggalkan mendengarkan Al-Quran, padahal itu adalah amalan yang sangat mudah. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah Hajrul Qiraah, meninggalkan membaca Al-Quran. Ya. Betapa banyak buku-buku ya dalam koleksi perpustakaan mini kita, ya,
buku-buku kita baca, bahkan buku-buku tebal pun ya, bagi orang-orang yang kutu buku, dia mau membaca. Koran dibaca, majalah dibaca, novel yang tebal, berseri-seri dibaca, artikel di internet ya, tentang apapun dibaca, berita-berita dibaca. Medsos ya, pesan WhatsApp yang mencapai 2000 sekian chat itu mau dibaca. Akan tetapi sungguh sayang ketika tidak mau membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran pahalanya sangat besar. Ya. Satu huruf bisa bernilai 10 pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja daripada kitabullah, daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan penuh. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan penuh tersebut akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim yang ada dalam Al-Quran, misalkan surat Al-Baqarah ayat pertama, ada alif lam mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Menjadi 3 huruf. Dan ketika membaca alif lam mim saja mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan ada berapa huruf dalam Al-Quran ketika kita mampu mengkhatamkannya. Para ulama mencoba untuk berijtihad, ya, berusaha untuk menghitung berapa ayat dalam Al-Quran. Ya, salah satunya yang dihitung oleh atau yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa jumlah huruf dalam Al-Quran ya mencapai 328 mohon maaf 300 coba itu di slide-nya agak ini sebelumnya ya. Saya lupa 320 sekian. Oh ya, 321.180. Dalam Al-Qur'an ya, yang disampaikan dalam pendapat ini ada 321.180. Kita ambil hadis yang tadi kita sebutkan. Jika satu huruf dikali 10 maka 321.180 dikali 10 menjadi 3.211.800 ya. Jika kita kehilangan uang senilai 3.200.000 sekian atau barang senilai 3.200.000 sekian, mungkin kita akan merasa sedih ya. Kita akan merasa kecewa, sakitnya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Akan tetapi jarang sekali, mungkin tidak pernah kita merasa sedih ketika kita kehilangan pahala yang begitu besar. Pahala yang nilainya bisa mencapai 3.200.000 sekian. Ya. Bahkan kita kehilangannya tidak hanya sekali, kita kehilangannya berkali-kali, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita sampai sekarang, kita belum pernah mendapatkan pahala membaca Al-Quran khatam, mendapatkan pahala senilai 3.200.000 sekian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus melipat gandakan sebuah amalan, tergantung daripada keikhlasannya, tergantung daripada kapan dia membaca Al-Quran dan di mana dia membaca Al-Quran. Masya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maha baik, maha kasih dan maha penyayang. Tinggal bagaimana kita mau menjemputnya. Ya. Dan sungguh sayang, ya, mendengarkan tidak mau, terlebih membacanya juga tidak mau. Padahal, ya, baik kita mahir ataupun tidak mahir dalam baca Al-Quran, itu ada pahalanya masing-masing. Bahkan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala berusaha untuk membaca Al-Quran walaupun dia tidak bisa. Jadi dari sekarang, ayo sama-sama kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Memiliki jadwal membaca, memiliki, kalau dalam istilah Sunda itu hanca gitu ya. Urutan-urutan dalam membaca Al-Quran. Ya. Hajrul Qiraah, meninggalkan membaca Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga adalah hajrut tadabbur wa ta'allum. Ya. Meninggalkan memahami dan mempelajari Al-Quran. Ya. Gelar setumpuk, ya. Pendidikan dikejar setinggi-tingginya, akan tetapi tertinggal dalam masalah mempelajari Al-Quran.
Kajian-kajian ada di mana-mana, ya. Ada di masjid-masjid di sekitar kita dalam kondisi normal gitu ya. Ada di masjid tempat kerja kita dalam kondisi normal, ya. Dan juga ada secara online seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, gitu ya. Dan saya kira di masa pandemi ini banyak juga kajian-kajian online, baik yang live maupun yang bisa kita saksikan record-nya di YouTube. Ya. Itu semua adalah sarana-sarana agar kita mau dan mampu untuk mempelajari dan mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mentafakuri merenungi Al-Quran. Ya. Metode belajar dan menghafal Al-Quran banyak, akan tetapi kadang sebagian kita tidak mau untuk mencobanya, tidak mau untuk melakukannya karena malu, karena gengsi. Kalau kita kelihatan sedang belajar Al-Quran, gengsi oleh teman, ya, gengsi oleh orang-orang sekitar kita, ya. Padahal karena gengsi itulah seorang paman Rasulullah SAW yang beliau cintai, yaitu Abu Thalib. Beliau tidak mau bersyahadat karena gengsi oleh teman-temannya, sehingga itu yang menyebabkan dia mati dalam keadaan tidak memeluk Islam dan tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Walaupun Rasulullah SAW sempat mau mendoakan tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk itu. Kembali kepada meninggalkan, memahami dan belajar Al-Quran. Ya. Di antara mempelajari Al-Quran adalah kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Tentu menghafalkan Al-Quran ini berbagai macam cara, proses dan hasilnya. Bahkan di antara para sahabat pun, sahabat Rasulullah SAW, tidak semuanya hafiz Al-Quran 30 juz. Ada di antara mereka yang hanya menghafal Al-Quran beberapa juz saja, sebagian besarnya atau sebagian kecilnya, atau hanya beberapa surat saja. Bahkan ada sahabat yang hafal hanya 10 surat Al-Ikhlas, akan tetapi karena saking cintanya terhadap Al-Ikhlas, dia menghafalnya, lalu dia memakainya dalam setiap salat. Dan justru itu yang disebutkan menjadi wasilah dia untuk masuk surga. Seorang Umar bin Khattab menghafalkan surat Al-Baqarah beberapa tahun lamanya. Ya. Bahkan para sahabat biasanya dia menghafalkan dan mempelajari 10 ayat atau sedikit demi sedikit, lalu dia mencoba untuk mengamalkan, setelah itu dia lanjut menghafalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Taruhlah di antara teman-teman atau sahabat-sahabat ini umurnya ya barangkali antara 20 sampai 30 tahun. Gitu ya. Kita misalkan memiliki kesempatan secara hitung-hitungan kita, ya, walaupun ajal adalah wallahu ta'ala alam, Allah yang maha tahu ajal kita sampai kapan gitu ya. Tapi taruhlah kalau kita masih memiliki sisa umur 20 tahun. Lalu kita menghafal satu ayat dalam satu hari. Ya, kecuali surat Al-Baqarah ayat 282 mungkin sangat panjang gitu ya. Satu halaman bisa dibagi kepada 2 atau 3 hari. Satu ayat satu hari misalkan. Maka dalam 1 tahun kita bisa menghasilkan 365 ayat yang kita hafalkan. Di kita kali 20 tahun maka ada 7.300. Sedangkan jumlah ayat menurut para ulama sekitar 6.200. Ada perbedaan pendapat tepatnya berapa gitu ya. Ada 6.200 sekian gitu ya. Nah, kalau kita menghafal Al-Quran selama 20 tahun, maka insya Allah satu ayat demi ayat bisa kita lewati, bisa kita hafal ya. Walaupun perjuangan dalam menghafal bukan hanya menghafal sekali, tapi juga kita perlu untuk mengulang dan merojanya. Akan tetapi menjadi penghafal Al-Quran adalah usaha ya, kita untuk menghafalkannya. Maka wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk dalam orang-orang yang hajrut tadabbur wa ta'allum, meninggalkan, memahami dan mempelajari Al-Quran. Itu yang ketiga. Lalu yang lebih tinggi lagi dalam meninggalkan Al-Quran, yang keempat adalah hajrul amal bil Quran, meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Ya. Betapa banyak orang yang mengaku muslim tapi hidupnya berseberangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk sholat tapi tidak mau sholat. Al-Quran memerintahkan untuk berzakat tapi enggan untuk mengeluarkan zakat. Al-Quran mohon maaf memerintahkan misalkan untuk menutup aurat tapi masih enggan, masih malu-malu, masih ragu untuk menutup aurat. Ketika Al-Quran
menyuruh kita berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman, masih saja kita berbuat buruk mencela kepada orang lain. Meninggalkan Al-Quran, meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Sahabat sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran hanyalah orang-orang kafir. Ya. Bahkan orang-orang munafik pun mereka terpaksa untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Tapi orang kafir yang memang benar-benar jelas kekafirannya, mereka meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran. Tapi di zaman ini, ya, nah itu ada kesalahan tulis, mohon maaf. Di zaman ini, ya, kafir dan banyak di antara muslimin juga meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Enggan untuk mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ketika Al-Quran misalkan ya, menganjurkan kepada kita untuk menulis hutang, kita masih enggan. Walaupun itu bukan sebuah perintah yang wajib. Gitu ya. Akan tetapi ada anjuran dalam Al-Quran supaya kita tidak lupa dalam berhutang. Kalau misalkan ketika dalam Al-Quran dijelaskan suatu hukum warisan misalkan, kita masih enggan untuk memakai hukum tersebut, padahal ilmu waris langsung dituliskan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Itulah hajrul amali bil Quran, meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kelima, dan ini yang paling tinggi daripada meninggalkan Al-Quran, adalah hajrul imani bihi, meninggalkan untuk mengimani Al-Quran. Ya, banyak orang-orang yang mengatakan Al-Quran tidak relevan lagi dengan zaman ini. Ya. Oh, Al-Quran itu kitab suci, tapi relevan pada zaman dahulu dan tidak relevan lagi untuk zaman ini. Ya. Ketika dalam Al-Quran ada hukum berhijab, oh itu relevan pada zaman dahulu. Pada zaman ini sudah tidak relevan lagi. Sholat pada zaman dahulu, pada zaman ini sudah tidak relevan lagi. Wal'iyadzubillah. Padahal Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pelengkap kitab suci dari umat-umat terdahulu. Dan dia berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan ya kehidupan di dunia ini. Al-Quran itu dan Islam itu sendiri bersifat waqi'i, selalu bersifat sesuai dengan realita, sesuai dengan zaman. Gitu ya. Setiap zaman bisa mengaplikasikan Islam dan setiap tempat bisa mengaplikasikan Islam. Begitupun dengan Al-Quran. Setiap zaman bisa mengaplikasikan Al-Quran dan setiap tempat bisa mengaplikasikan Al-Quran. Itulah hajrul imani bihi. Ya. Kita sangat sedih ketika di antara manusia, orang-orang pada zaman ini, mereka mengatakan sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jaga langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menjaga az-zikra, Al-Quran. Ya. Nama lain daripada Al-Quran adalah az-zikra. Wa inna lahu lahafizun. Memang kami benar-benar menjaga Al-Quran. Ya. Wa inna nahnu nazzalna dzikra, dan kami telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami menjaga Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ya. Al-Quran Allah jaga untuk kita sampai hari kiamat, agar kita mau ya untuk beriman kepada Al-Quran. Dan sangat menarik percakapan antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy yang ada di awal-awal surat Al-Ahqaf misalkan. Ya. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan jelas kepada orang-orang kafir, justru orang-orang kafir malah mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran disebut sebagai sihir. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah disebut sebagai sihir. Ya, itulah orang kafir Quraisy ketika itu. Ya. Lalu mereka mengatakan bahwa hadza ifkun qadim. Al-Quran ini hanyalah kebohongan yang sudah disampaikan sejak zaman dahulu. Masya Allah. Ya. Wal'iyadzubillah, kita mudah-mudahan tidak seperti mereka. Ya. Dan karena hijratul Quran, meninggalkan Al-Quran inilah, sampai-sampai dalam Al-Quran, ya, Allah menulis sebuah kalam yang menyatakan sebagai pengaduan daripada seorang Rasul. Ya. Ayat yang pertama kali kita sebutkan tadi, waqala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan seorang Rasul Nabi Muhammad SAW berkata, mengadu kepada Tuhannya.
Sesuatu yang diadukan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Jika itu keburukan, maka itu adalah sesuatu yang berbahaya. Rasulullah SAW pernah mengadu dalam perang Badar. Ya Allah, ya, jika engkau kalahkan kaum muslimin, ya, jika kaum muslimin ini kalah pada perang Badar, innaka lan tu'bad abadan. Engkau tidak akan pernah lagi disembah setelah ini. Itu merupakan bagian daripada doa Rasulullah sekaligus pengaduan Rasulullah atas bahwa kaum muslimin, manusia dalam kondisi lemah dan Allah lah yang maha kuat. Allah lah yang maha penolong. Ya. Itulah Rasulullah SAW. Pernah mengadukan seperti itu dan tentu itu adalah sesuatu yang besar. Tapi ada suatu kejadian yang sangat besar pula berkaitan dengan keselamatan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau mengadukannya. Misalkan suatu hari Rasulullah berhijrah ke Taif, ya, ke kota Taif. Ya. Kalau Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah dengan ceria. Tapi ketika Rasulullah ingin berhijrah ke kota Taif, apa yang terjadi? Rasulullah dilempari oleh batu-batu kerikil. Dengan batu-batu kerikil oleh orang-orang Taif. Bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh anak-anak di antara mereka. Setelah Rasulullah menyelamatkan diri, Jibril datang, lalu menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami bisa menurunkan azab kepada orang-orang Taif itu. Akan tetapi, ketika itu Rasulullah tidak mau mengadukan. Justru Rasulullah SAW membaca doa. Ya, Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka belum tahu, mereka tidak tahu. Dan terbukti ternyata ya, pada masa-masa setelah Rasulullah wafat, Taif menjadi salah satu kota yang penduduknya banyak yang muslim, banyak yang membela Islam. Itulah 5 hajrul Quran. Ya, Rasulullah mengadukan di antara kaumnya, di antara yang beliau dakwahi, ya, dari mulai beliau hidup sampai hari kiamat, ada orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Berarti meninggalkan Al-Quran adalah sesuatu yang berbahaya. Lalu, apa akibat daripada meninggalkan Al-Quran? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Ya, next. Ya. Banyak sekali akibat daripada meninggalkan Al-Quran, dan pada malam hari ini kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah as-su'ubat fil hayah. Kesulitan-kesulitan yang banyak dalam kehidupan. Ya. Ketika orang meninggalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya kesulitan-kesulitan. Kesulitan dalam fisiknya, kesulitan dalam rezekinya, kesulitan dalam rumah tangganya, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, dalam surat Toha, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Coba di next slide-nya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, ai minal Qur'an, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Imam Ibnu Katsir mengatakan, an amri wa ma anzaltu ala rasuli, yaitu dari perintahku dan apa yang diturunkan kepada Rasulku, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka sungguh dia menjalani kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit, ya, disebutkan dalam itu sebagai ma'isyatan dhanka. Coba di next slide-nya. Ad-dhank, ya, atau kehidupan yang sempit ini memiliki beberapa makna, ditafsirkan beberapa makna oleh para ulama. Di antaranya adalah satu kesulitan hidup, ya, yang tadi kami sebutkan di awal. Fisiknya, kesehatannya, rezekinya, rumah tangganya, ya, penghasilannya dan sebagainya. Atau mungkin secara fisik, secara penghasilan, orang ini baik-baik saja. Dia hidup dalam bergelimangan harta, rezekinya lancar, atau mohon maaf keuangannya lancar misalkan, rumah tangganya biasa-biasa saja. Akan tetapi dia tetap meninggalkan Al-Quran. Nah, maka yang hilang adalah, yang sulit adalah dia tidak mendapatkan keberkahan daripada kehidupan dia di dunia.
Ya, fisiknya tidak berkah, rezekinya tidak berkah, rumah tangganya tidak berkah, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika itu Allah membencinya. Allah sedang mengangkatnya, lalu untuk nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan pedih di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada ulama yang mengatakan bahwa kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit itu bukan di dunia, tapi nanti di alam kubur, di alam barzakh. Seperti Sufyan bin Uyainah, ya, beliau mengambil salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, dan dihimpit, ya, dan disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya itu bersilangan atau sampai tubuhnya itu hancur. Itulah kesulitan, kehidupan yang sulit yang akan terjadi di hari kiamat. Salah satu sebabnya adalah karena meninggalkan Al-Quran, karena hajrul Quran. Lalu Imam Ibnu Abi Hatim, ya, beliau juga mengambil pendapat bahwa kehidupan yang sulit adalah azabul kafiri fi qabrihi. Azab yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir, ya, yang ingkar terhadap Al-Quran nanti di kuburnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadanya 99 ular sebagaimana dicantumkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, annahu la yusallatu alaihi tis'atun wa tis'ina tinninan, akan dikirimkan kepadanya 99 tinnin. Maka atadru nama tinnin, apakah kalian tahu apa itu tinnin? Tinnin adalah tis'atun wa tis'ina hayatan, 99 ular, di kulli hayatin sab'atu ru'us, setiap ular memiliki 7 kepala yang akan menggigit, yang akan menghabisi tubuh, ya, yang ada dalam kubur tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wal iyadzubillah. Ya. Bahkan yang ketiga, ada pendapat yang mengatakan kesulitan hidup yang dimaksud adalah kesulitan hidup di akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan dalam Al-Qur'an, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang muslim itu sama seperti orang-orang yang berbuat dosa? Tidak, ya. Di dunia dan di akhirat beda. Apalagi di akhirat jelas, ya. Sejak dibangkitkan, ya. Sejak dibangkitkan di hari kiamat, manusia langsung dibagi kepada klaster-klaster. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada yang berada golongan kanan dan ada yang golongan kiri. Golongan kanan, mereka akan mendapatkan hisab yasiro, hisab, perhitungan yang mudah daripada amal-amalnya. Golongan kiri dia akan mendapatkan hisaban asiro, ya. Dia akan mendapatkan hitungan yang susah, hitungan yang sulit daripada amal-amalnya, sehingga nanti akan jelas ke surga kah atau ke neraka kah di antara mereka, gitu, ya. Lalu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kembali kepada ayat yang tadi, dan kami akan mengutusnya, kami akan membangkitkan lalu menghimpunnya nanti di hari kiamat dalam keadaan yang buta, ya. Lalu dia mengatakan, ya, next, bisa di next ayatnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku di dunia dapat melihat. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, kamu meninggalkannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak bisa melihat, buta, yang dimaksud adalah tidak bisa berhujjah, tidak bisa memberikan alasan lagi atas apa yang dilakukan di dunia ketika dia meninggalkan Al-Quran, ketika dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat dia tidak bisa berhujjah lagi seperti orang buta yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa jelas dengan melihat keadaan, ya. Dia kehilangan kendali. Itulah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, dia akan mendapatkan
su'ubat fil hayat, kehidupan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu akibat daripada meninggalkan Al-Quran, hajrul Quran yang kedua adalah adamut taladzuz fil mu'ayyasyah bil Quran. Ya, hilangnya kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Sulit ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran lagi. Ya. Coba next. Ya. Sulit untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Maka ketika disodorkan Al-Quran, Al-Quran tidak menarik lagi untuk dilihatnya. Ketika diperdengarkan Al-Quran, Al-Quran tidak nikmat lagi di telinganya. Bahkan wal'iyazubillah ada di antara ya, orang-orang yang ketika disetelkan, diperdengarkan Al-Quran, justru dia merasa risih. Ada orang-orang yang dia marah kepada pengurus masjid karena pengurus masih nyetel Al-Quran di masjid. Ada orang-orang seperti itu. Padahal Al-Quran, Masya Allah, mengandung mukjizat. Ya, kata-katanya sangat indah, indah untuk didengar, dan dia sampai kepada hati. Tapi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran telah hilang dalam hatinya. Ya. Bahkan sawaun alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak diperingati, maka mereka tidak akan percaya kepada Al-Quran. Mereka tidak akan percaya. Wal'iyadzubillah, ketika kita kehilangan kenikmatan kepada Al-Quran, saking lamanya tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran justru menjadi barometer, ya, ukuran apakah hati kita itu dalam kondisi yang baik atau tidak. Karena sebuah qaul, ya, perkataan yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan, beliau mengatakan, jika hati ini bersih, tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Lau toharotil qulub lamma syabi'at min tilawatil Quran. Ya. Jadi kalau hati kita ini bersih, ya, terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan Al-Quran, ya, kita itu ingin duduk berlama-lama bersama Al-Quran. Lihatlah para sahabat, lihatlah para ulama-ulama terdahulu, mereka nikmati kebersamaan bersama Al-Quran. Bahkan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari dia ingin diperdengarkan bacaan Al-Quran, ya, dari sahabatnya. Sahabat tentu ketika diminta untuk memperdengarkan Al-Quran, dia juga merasa malu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad minta untuk dibacakan Al-Quran baginya. Ya. Akan tetapi begitulah, Rasulullah SAW ingin mendengarkan bacaan Al-Quran sehingga hatinya merasa tenang, ya, sehingga dia bisa bertadabbur, ya, bisa menikmati setiap huruf, setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa terus mencoba untuk menikmati Al-Quran. Bahkan jika pun kita belum paham terhadap Al-Quran, ketika kita mendengarkannya, maka Al-Quran akan sampai kepada hati kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut kenikmatan itu dari hati kita. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah terkena penyakit futur. Ya. Next, penyakit futur dari kata fataro yafturu futuron. Apa itu penyakit futur? Penyakit futur adalah al-layyinu ba'da syiddah wasukunu ba'dal hiddah. Loyo, lemas, ya. Setelah sebelumnya syiddah, bersemangat, ya. Bahkan berhenti setelah sebelumnya giat beramal, berbuat kesolehan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang biasa berbuat baik pun, ketika dia kehilangan interaksinya bersama Al-Quran, ketika dia meninggalkan Al-Quran, maka lama-lama dia akan menjadi malas. Lama-lama dia kehilangan ruh ketika dia beramal. Sehingga ya, boro-boro dia bersemangat, justru dia terkena penyakit futur. Dia loyo setelah sebelumnya bersemangat. Bahkan dia bisa berhenti ya setelah sebelumnya giat beramal. Makanya ketika kita berhijrah, ketika kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik, maka jangan pernah tinggalkan interaksi kita bersama Al-Quran. Setiap hari usahakan ada waktu yang kita luangkan bersama Al-Quran. Ya, berapapun waktunya. Ya.
Mau seluruh sepanjang hari al-yauma Al-Quran, silahkan. Mau hanya beberapa jam saja Al-Quran, bersama Al-Quran, silahkan. Mau beberapa menit bersama Al-Quran, silahkan. Kita siapkan waktu kita untuk bersama Al-Quran, untuk membacanya, untuk mencoba untuk mempelajari dan memahaminya. Sedikit demi sedikit kita usahakan untuk menghafalnya. Lalu apa yang kita pelajari tersebut kita coba untuk mengamalkannya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat sekalian, penyakit futur ini ya adalah penyakit yang paling ditakuti oleh para ulama. Dan kalau kita lihat penyakit ini sering terjadi setelah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraup pahala sebesar-besarnya sehingga orang-orang di bulan Ramadan bersemangat untuk membaca Al-Qur'an, bersemangat untuk beramal soleh ya. Akan tetapi setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, kadang-kadang kita tidak bisa menjaga apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ya. Sehingga kita semangatnya adalah semangat musiman ya, bukan semangat musliman, tapi semangatnya semangat musiman di musim Ramadan saja. Tapi setelah itu kita kembali tidak membaca Al-Qur'an. Yang berjilbabnya di bulan Ramadan saja. Tapi setelah di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, jilbabnya dilepas lagi. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka kesimpulannya adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan kita itu berjalan seiringan dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Bayangkan, ketika di bulan Ramadan karena kita rajin membaca Al-Quran, kita ikut semangat untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya. Karena di bulan Ramadan kita punya targetan, mau menghatamkan, mau menyelesaikan baca Al-Quran 1 bulan 1 hataman. Oh, disusunlah amalan-amalannya. Membaca Al-Quran kapan, lalu untuk sholat wajib dan sholat tarawih, sholat sunnah yang lainnya kapan, dan untuk berbuat baik yang lainnya kapan. Ya. Tapi ketika kita tidak memiliki waktu bersama Al-Quran, maka insya Allah amal soleh yang lainnya pun akan terbengkalai. Gitu ya. Itulah penyakit futur dan mohon maaf akibat yang terakhir ketika seorang hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran adalah bersahabat dengan setan. Na'udzubillahi min dzalik wa iyadzubillah. Setan itu dalam Al-Quran disebut sebagai aduwwu mubin, sebagai musuh yang nyata. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bersahabat dengan setan? Seseorang bersahabat dengan setan. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bersahabat dengan setan. Kita jadikan ya setan itu sebagai musuh, fattakhidhuhu aduwa, dan kita benar-benar menganggap setan itu sebagai musuh. Maka kuncinya adalah dekati Al-Quran, ya, pelajari Al-Quran, lalu amalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, dari Al-Quran, ya, yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, ya, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan ia menjadi teman karibnya setan. Ya. Maka wajar ketika hidupnya dihiasi dengan hal-hal yang haram, pandangannya melihat yang haram, pendengarannya mendengarkan yang haram, lalu makanannya makanan yang haram, bahkan kesibukannya pada kesibukan-kesibukan yang haram, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dia menjadi sahabat setan dan Allah Subhanahu wa taala mencabut perlindungannya kepada sahabat-sahabat setan, dan itu salah satunya disebabkan karena hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Itu beberapa yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir sebagai penutup, sahabat-sahabat sekalian, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah yang terbaik. Malaikat yang menurunkan Al-Quran, malaikat Jibril, adalah Sayyidul Malak, adalah pemimpinnya para malaikat. Nabi yang diturunkan kepada Al-Quran adalah manusia terbaik, ya, Sayyidul Bashar. Bahkan Khotamin Nabiin, penutup para nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan, walaupun Nabi Laukana Musa hayyan, ya, kalaulah Nabi Musa masih hidup sampai saat ini, tidak ada jalan lain bagi dia kecuali dia akan mengikutiku.
Bahkan nanti di hari kiamat ketika Nabi Isa turun, maka ketika itu dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah karena Nabi Muhammad diberikan Al-Quran kepadanya. Malam yang diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar, adalah menjadi malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lalu bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, yaitu bulan Ramadan, juga merupakan bulan terbaik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Lalu, bagaimana dengan kita? Maka bagi kita ada kesempatan, yaitu manusia yang menjadi ahli Quran adalah menjadi manusia-manusia terbaik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saja sahabat-sahabat sekalian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa jazakumullahu khairan atas simak atau penyimakan daripada teman-teman sekalian. Itu saja saya kembalikan kepada admin. Akhirul ma naqul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali yang ingin bertanya Pak Ustadz. Kita mulai saja tanya jawabnya. Yang pertama dari Khairunisa. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa benar jika wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran? Hanya boleh mendengarkan saja. Dan maaf yang kedua, ini out of the topic. Bagaimana hukumnya kita memberi zakat mal untuk orang yang menyewa kontrakan di rumah kita sendiri? Apakah sah hukumnya Pak Ustadz? Jazakallah. Lalu Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkaitan dengan wanita haid, ya, mungkin nanti boleh bagi sahabat-sahabat yang mau sharing juga tentang wanita haid yang apakah dia boleh membaca Al-Quran atau tidak, gitu ya. Tentu para ulama di sini berbeda pendapat, ya, dan batasan-batasan mana saja seorang wanita haid bersama Al-Quran, ya. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, ya. Tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, ya. Baik itu memegang dengan cara memegang dan membaca, walaupun atau bahkan ada yang mengatakan walaupun itu berdasarkan daripada hafalannya, gitu ya. Ya, tapi ini adalah salah satu pendapat. Ya. Ada yang berpendapat juga bahwa seorang wanita haid itu masih boleh membaca Al-Quran asalkan dia tidak membaca dari mushaf, tapi dia membaca berdasarkan hafalannya. Ya, dalam hafalannya misalkan dia bisa hafal Al-Ikhlas, dia membaca Al-Ikhlas. Itu dikarenakan bagi seorang yang penghafal Al-Quran, ya, dia takut lupa terhadap hafalannya, maka dia diperbolehkan untuk berinteraksi bersama Al-Quran, yaitu lewat hafalannya. Itu ya. Ada juga yang membolehkan ada juga yang berpendapat bahwa wanita yang haid itu boleh membaca mushafnya ketika dia tidak bersentuhan langsung dengan mushaf. Karena para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci, dan orang-orang haid, ya, wanita-wanita haid tidak boleh untuk memegang mushaf, gitu ya, memegang mushaf ketika dia haid, ya, berlandaskan pada ayat surat Al-Qiyamah, ya, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, walaupun ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suci di sini adalah muslim, semua muslim itu suci, ya. Yang tidak suci atau yang najis itu adalah orang mukmin. Tapi bisa dibaca, ya, nanti kalau mempelajari fikih, bahwa para ulama sepakat tidak boleh memegang mushaf, ya, seorang wanita yang sedang haid, ya.
secara langsung ya, maaf ya, secara langsung. Nah, terus apakah kita mau yang mana ini ya? Mau yang pakai penghalang, hail ya? Mau yang mau yang dengan hafalan saja gitu ya? Atau mau yang tidak sama sekali? Yang jelas ketika kita haid, lalu ketika mohon maaf saya enggak ya, ketika para perempuan haid, lalu ketika itu disimpulkan pun tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran, maka itu adalah salah satu bentuk ta'abbud ya. Salah satu bentuk kita menjalankan perintah untuk menjaga diri kita ya, untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun biasanya yang kami pelajari gitu ya, bahwa seorang wanita haid masih boleh untuk membaca Al-Quran yang berdasarkan daripada hafalannya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terkait dengan apakah boleh mengambil pendapat yang membaca mushaf tapi dengan dengan hail, yaitu pun ada dasarnya gitu ya. Selanjutnya tadi yang kedua zakat mal mungkin. Mohon maaf, coba diulangi zakat mal. Saya kurang paham terhadap pertanyaannya. Jadi bagaimana hukumnya kita memberi zakat mal untuk orang yang menyewa kontrakan kita? Apakah sah hukumnya Pak Ustadz? Gitu. Memberi zakat mal kepada orang yang menyewa kontrakan kita. Ya, saya mohon maaf ya, ini kurang paham terhadap pertanyaannya, tapi kurang lebih sepertinya dia bermaksud ini yang membayar zakat ini adalah yang punya kontrakan, dia ingin menunaikannya kepada yang menyewa kontrakan. Iya, betul. Gitu. Zakat itu terbatas penyalurannya kepada 8 asnaf ya, kepada 8 mustahik ya, 8 macam kriteria gitu ya. Ada fakir, ada miskin, ada amil itu adalah yang mengelola zakat, ada gorim itu orang yang berhutang, lalu dia ada yang mengatakan hutang yang dimaksud di sini adalah hutang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak bisa atau dia kesulitan ya untuk membayar hutang tersebut. Lalu ada fisabilillah ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu ada al-mu'allafatu qulubuhum ya, orang-orang yang dia baru masuk Islam, untuk menguatkan keislaman dia diberikanlah zakat kepadanya, ditunaikan zakat kepadanya. Lalu sudah berapa tadi? 6 ya. Ada fakir, miskin, amilin, gorim, lalu tadi fisabilillah, lalu ada al-mu'allafatu qulubuhum, lalu selanjutnya ada yang bisa mengingatkan? Al-mu'allafatu qulubuhum. Inna ya. Lalu Ibnu Sabil ya, orang yang sedang melakukan perjalanan ya. Dan Ar-Riqab ya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan ayatnya surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sungguhnya zakat itu, sedekah itu atau zakat ya, ditunaikan untuk orang-orang yang fakir, lalu orang-orang yang miskin, lalu wal amilina 'alaiha, yang mengelola zakat, lalu wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam sehingga hatinya masih belum kuat, lalu dikuatkan salah satunya dengan zakat. Wa firriqab, dan orang-orang yang sudah direncanakan, hamba-hamba sahaya ya, di zaman dahulu ada hamba sahaya yang sudah direncanakan untuk dibebaskan tapi belum, maka ketika dia sudah ditulis akan dibebaskan, jadi berikan zakat kepadanya. Wal gorimin, orang yang berhutang,
wa fisabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, dan wabni sabil, dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ya, ketika memenuhi kriteria ini siapapun ya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Tapi ketika tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Amannya adalah sebaiknya kita tunaikan zakat kepada, kalau kita tidak tahu siapa saja ya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, kita tunaikan kepada lembaga-lembaga zakat ya, yang resmi nasional, misalkan ada Baznas, ada juga beberapa lembaga lain gitu ya, yang biasanya dia menerima dan menyalurkan zakat. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Jadi terima kasih Pak Ustadz. ya, dicari tahu dulu tuh, Baik. yang ngontrak dia fakir atau miskin bukan gitu ya, atau asnaf-asnaf yang lain daripada 8 asnaf yang berhak menerima zakat gitu, atau mustahik. Semoga terjawab ya Kak Khairunisa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Lili Handayani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita sedang membaca Al-Quran, terus salah baca di salah satu hurufnya, dan tidak ada yang mengoreksi karena kita sedang membaca sendiri. Terima kasih Ustadz. Baik, ya. Kesalahan dalam baca Al-Quran itu ada lahan jali, ada lahan khofi ya. Ada syiddatul khifah, ada 3 macam. Pertama, kesalahan yang jelas. Misalkan kesalahan yang jelas itu ya salah mengucapkan huruf ataupun ayat gitu ya. Misalkan alhamdulillah dibaca dengan al-haqdu lillah, harusnya mim tapi menjadi qaf. Maka ketika itu kesalahannya adalah kesalahan yang jelas. Lalu yang kedua ada kesalahan yang tersembunyi ya. Misalkan kesalahan yang tersembunyi itu huruf-huruf yang mirip ya, yang cara membacanya itu mirip ya. Lalu kita tergelincir gitu ya untuk membacanya. Lalu ada yang syiddatul khofa, ada yang benar-benar tersembunyi, dan ini tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang konsen dalam qiraat, dalam mempelajari ilmu-ilmu qiraat Al-Quran. Nah, ketika kita membaca lalu kita salah, nah di sini yang terpenting adalah apakah kita sengaja gitu ya dalam melakukan kesalahan tersebut atau tidak. Kalau sengaja ya kita membaca dengan sengaja, kita membacanya dengan salah, maka jelas ketika itu disebutkan berdosa gitu ya. Karena membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardhu ain, dalam artian dia sudah mempelajari ilmu tajwid lalu dia harus mengamalkannya. Dan maka ketika kita tidak tahu bagaimana Ustadz, kita tidak tahu hukumnya. Nah ini masuk ke dalam kita sedang belajar untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya kita terbata-bata dalam baca Al-Quran. Nah termasuk ke dalam belajar membaca Al-Quran disebutkan dalam sebuah hadis, wa may yatata'ta ya, orang-orang yang terbata-bata ya, maka dia akan mendapatkan ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala, pahala membaca dan pahala untuk berusaha untuk membaca Al-Quran gitu ya. Jadi intinya ketika sendiri ya kita usahakan untuk membaca Al-Quran itu dengan sebaik mungkin yang kita tahu. Ketika pun kita salah, maka mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Dan Allah juga tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban kita adalah terus belajar. Ketika kita membaca dengan salah dan kita tidak belajar, yang ketika itu yang menjadi masalah gitu ya. Tapi ketika kita tidak tahu karena kita tidak sengaja, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Gitu ya. Jadi kalau tidak disengaja, insya Allah tidak kenapa-napa. Tapi kalau disengaja, maka ketika itu bermasalah, ya, berdosa. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Nindya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana maksudnya dengan infak wajib boleh dilakukan secara terang-terangan agar orang lain mengetahui bahwa kita telah melakukan kewajiban tersebut? Ya, baik. Infak wajib itu tentu ya, contohnya adalah zakat dan kafarat ya. Nah, dalam Islam mohon maaf kalau boleh saya tanya, ini apakah saya pernah menulis infak yang wajib itu harus terang-terangan ya?
Karena di tulisan saya kalau tidak salah menulis bahwa infak wajib, ya, infak itu bisa secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, ya, khususnya infak wajib sebaiknya terang-terangan. Kurang lebih seperti itu ya redaksinya. Artinya tidak wajib untuk dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi memang sesuatu yang wajib itu afdol, ya, infak wajib, ya, seperti zakat itu afdol dilakukan secara terang-terangan. Artinya transparansinya ada, diketahui gitu ya, bahwa kita itu sudah mengeluarkan zakat. Ya. Karena ketika kita tidak diketahui sudah mengeluarkan zakat atau belum, maka bisa saja akan menjadi fitnah. Atau mohon maaf, jika hukum Islam berlaku, ada Amirul Mukminin misalkan, yang ada pemerintah Islam yang sah, lalu ada orang yang tidak mengeluarkan zakat dan emang diketahui dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan sanksi gitu, akan mendapatkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat, ya. Ketika dia tidak diketahui gitu ya. Akan tapi ketika dia diketahui, kan terang-terangan itu bukan melulu dia harus akan disampaikan di TV lah, di media-media, ya. Ya terang-terangan kan bisa jadi ya dia ketahuan gitu ya sama orang lain, orang-orang yang ngurus zakat, lalu dia kelihatan ya dia itu berangkat dari rumahnya itu untuk menunaikan zakat atau sebagainya. Nah, itu bermacam-macam. Yang jelas yang poinnya di sini adalah infak wajib dilakukan secara terang-terangan untuk menghindari fitnah bahwa seseorang tersebut belum melakukan kewajibannya, ya. Tapi ketika dia diketahui oleh orang lain, apalagi oleh para pengurus, ya, para pengurus, apalagi ketika mohon maaf ya, ketika ada Amirul Mukminin ya pada zaman dahulu ada kekhilafahan, ya walaupun di zaman kita pun tidak ada kekhilafahan, tapi tentu saja kewajiban zakat tetap berlaku bagi kita, maka sebaiknya eh, kita lakukan dengan transparan gitu ya, supaya kita diketahui sudah melakukan kewajiban. Bahkan nikah misalkan ya, menikah juga dianjurkan untuk di, di diumumkan gitu ya, supaya tidak ada fitnah gitu ya, supaya tidak ada fitnah yang termasuk dalam hal kewajiban gitu ya. Baik. Ada lagi? Oh, masih Pak Ustadz. Sekarang dari Aryan Fani Aurora. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pandangan Ustadz terkait zakat profesi 2,5%, ada beberapa yang menyampaikan zakat profesi sebenarnya tidak ada. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Ya, ini kembali kepada guru yang diikuti gitu ya. Kembali kepada guru yang diikuti. Ketika kita memiliki guru, salah satu guru misalkan ya yang kita ikuti, karena yang berpendapat ada dan tidak ada zakat profesi ini memiliki dalil masing-masing. Dan tentu yang yang berpendapat ya dan berfatwa tentang adanya zakat profesi ya salah satunya adalah Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya. Di DSN MUI fatwakan adanya zakat profesi gitu ya. Dikiaskan kepada zakat pertanian ya itu ya, mengeluarkannya ya. Tapi saya sendiri dalam banyak hal biasa mengikuti fatwa MUI, dan dalam hal ini saya mengikuti fatwa MUI untuk adanya zakat profesi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ketentuan ya untuk mengeluarkan zakat profesi gitu. Jadi orang-orang yang memiliki profesi penghasilan ya gitu ya, penghasilan di batas tertentu, terakhir saya tahu itu 4 juta berapa ya, 4 jutaan gitu ya, oh mohon maaf 6 juta gitu ya, sudah yang mendapatkan, misalnya orang bekerja mendapatkan gaji 6 juta, maka ketika itu dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat profesi gitu ya. Itu kalau alam biswab.
Oke, selanjutnya dari, ini nama handphone ya, iPhone. Oke, Assalamualaikum Ustadz, saya mau Waalaikumsalam. bertanya. Saya menyaksikan detik wafatnya putri saya bernama Aisyah. Ananda masih bisa melantunkan surat Qul dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Walaupun mulutnya masih terkunci, tapi alunan ayat itu jelas terdengar di telinga kami sekeluarga. Aisyah wafat dan usia 7 tahun saat malam nuzulul Quran. Apakah itu bentuk kasih sayang Allah kepada putri kami, Ustadz? Mohon doakan kami sekeluarga, Ustadz. Semoga kami bisa istiqomah dan dikukuhkan iman dan takwa kami kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Walau ta'ala alam, ya, husnul khotimah memiliki ciri-ciri diantaranya adalah mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mudah mengingat Allah ketika itu, ya, apalagi meninggal di waktu-waktu mulia. Mudah-mudahan ya itu merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apalagi ketika ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Adinda menjelang wafatnya itu kita berandil mengajarkannya, maka mudah-mudahan selain itu menjadi kasih sayang bagi putrinya ya, Adinda Aisyah, mudah-mudahan juga menjadi pahala bahkan penolong bagi orang tuanya gitu ya. Karena anak yang soleh yaitu bisa menolong orang tua gitu ya. Ketika nanti di surga orang tua ada di neraka, lalu tiba-tiba ada yang menariknya untuk ke surga, ditanya ini kenapa? Itu karena karena pengaruh daripada anakmu yang soleh gitu ya. Ya, walaupun secara khusus di situ adalah istighfar karena didoakan ampunan oleh anaknya gitu ya. Tapi ampunan lalu kesolehan-kesolehan yang dimiliki oleh seorang anak, apalagi ketika orang tuanya memiliki andil untuk mensolehkannya, maka itu akan menjadi kebaikan yang bermanfaat di akhirat nanti gitu ya. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan Adinda husnul khotimah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pertanyaan dari Swift 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah sama pahala antara orang yang membaca Al-Quran menggunakan mushaf dan orang-orang yang baru belajar melalui Iqra? Dalam hal ini tentunya yang masih belajar masih terbata-bata dalam membacanya. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan sudah sudah menjawab gitu ya. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi ketika yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Baik itu yang ada khususnya yang ada di mushaf ya, maupun yang ada di selain mushaf tapi itu berupa ayat Al-Qur'an ya. Yang perlu dicatat di sini adalah dia ayat Al-Qur'an ya. Bukan bukan kalimat-kalimat tertentu ya. Misalkan kalau dalam Iqra ya, kalau dalam Iqra itu ada masih berbentuk huruf gitu ya. Tapi ketika yang di Iqra misalkan sudah membentuk satu ayat, nah maka ketika itu menjadi ayat Al-Qur'an yang kita baca. Akan tetapi terlepas daripada itu adalah huruf ya yang belum menjadi ayat Al-Qur'an maupun itu yang sudah menjadi ayat Al-Qur'an, tentu masing-masing daripada amal soleh itu